Baik, Assalamualaikum saudara. Bertemu lagi dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Topik kita pada hari ini adalah mengenai landasan-landasan kurikulum. Nah, sebagaimana kita ketahui, untuk mengembangkan sebuah kurikulum, nah itu memang sangat diperlukan sebuah pondasi atau sebuah dasar bagi kita untuk mengembangkan atau mendesain sebuah kurikulum. Nah, apa itu? Nah, kita akan bahas pada pertemuan ini. Pertama, mengenai landasan filosofis. Oke, jadi landasan filosofis ini adalah landasan kurikulum yang paling fundamental yang menjadi dasar utama dalam mengatur pelaksanaan proses pendidikan. Jadi landasan ini mencakup penjelasan umum mengenai tujuan pendidikan, siapa yang akan dididik, kemudian siapa pendidik, kemudian apa isi pendidikan, dan juga bagaimana proses dan interaksi di dalam pendidikan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu adalah pertanyaan yang mendalam dan tentu jawabannya dibutuhkan secara filosofis. Baik, ada satu filsafat ya, jadi filsafat pendidikan itu yang sering diadopsi orang pada tahun 1950-an sampai sekarang itu namanya filsafat pendidikan Dewey. Jadi artinya menurut Dewey ini dunia pendidikan atau dunia ini adalah suatu proses yang berubah atau mengalir. Artinya sebuah proses pendidikan itu harus bersifat dinamis. Jadi satu lagi poin dalam filsafat Dewi ini bahwa dia sangat menghargai sebuah pengalaman. Jadi hal ini juga disupport oleh pendapat Edgar Dale yang mengemukakan bahwa sebuah pendidikan itu diperoleh melalui nilai-nilai pengalaman. Jadi pendidikan itu merupakan pengorganisasian pengalaman hidup. Jadi proses belajar itu adalah proses berpikir yang merefleksi. Nah, tadi saya katakan bahwa pendidikan itu adalah proses untuk mengembangkan pengalaman atau berasal dari pengalaman. Nah, tentu dia harus direfleksi dia untuk menjadi suatu pemahaman atau pembelajaran di dalam dunia pendidikan. Jadi prosesnya itu ibarat proses penelitian ya, dimulai dari seseorang itu merasa ragu terhadap sesuatu, kemudian dia memunculkan masalah, kemudian menginterpretasi, mengadakan penelitian, memperoleh hasil, dan melakukan pengujian serta membuktikan dia sebagai hasil. Jadi itu diistilahkan dengan berpikir reflektif dan itu berkembang tahun 1950-an sampai sekarang. Namun sekarang itu selain reflektif itu juga ditambah dengan konteks belajar secara aktif, yaitu dengan filsafat konstruktivisme. Oke, di sini kita kemukakan beberapa implikasi dari pemikiran Dewey ini ya. Apa itu? Pertama, dari konteks bahan ajar itu yang harus dibuat oleh guru itu atau dibuat oleh seorang desainer pembelajaran itu harus dibuat secara konkret. Jadi bahan ajar itu harus dibuat secara sistematis dan mendetail. Kemudian guru harus menempatkan diri sebagai keseluruhan dari sebuah sumber belajar. Kemudian bahan ajar itu tidak semata diambil dari buku namun bersifat semua sumber. Jadi semua sumber itu menurut Dewi itu memang harus dimanfaatkan dalam pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu ahli-ahli filsafat ya, filsafat yang mengemukakan tentang pendidikan. Nah, sebenarnya banyak lagi ahli-ahli filsafat lainnya ya yang mengungkapkan tentang pendidikan, tapi Dewi ini memang cukup terkenal karena konteks pemikirannya itu sampai sekarang itu masih dipakai dalam dunia pendidikan ya. Kemudian yang kedua adalah landasan psikologis. Nah, landasan ini mengacu kepada pemikiran dan pertimbangan mengenai aspek psikologis yang merupakan pertimbangan mengenai karakteristik psikofisik seseorang sebagai individu ya, yang dinyatakan dalam bentuk perilaku dan juga interaksinya terhadap lingkungan. Nah, ada dua bidang di sini ya, ada dua landasan dalam psikologis ini. Yang pertama adalah psikologi perkembangan
dan yang kedua adalah psikologi belajar. Oke, psikologi perkembangan. Nah, ini adalah mengacu kepada aspek-aspek perkembangan. Misalnya ada Harvey Grass ya. Jadi ahli ini mengemukakan ada tugas-tugas perkembangan. Misalnya anak pada usia 5 sampai 8 tahun itu memiliki tugas perkembangan seperti apa. Misalnya anak harus bisa mandiri ya. Jadi ada development task yang memang harus diketahui oleh seorang tenaga pendidik. Kemudian yang paling terkenal itu ada Piaget. Nah, ini tentu Anda harus akrab dengan ini karena teori Piaget ini istilahnya dengan Piaget ya. Jadi Piaget ini memang sangat banyak dipakai teorinya di dalam dunia pendidikan karena dia mengembangkan aspek perkembangan kognitif anak. Jadi ada tahap sensori motor ya umur 2 tahun maksimal ya, kemudian ada berpikir konkret, kemudian operasional konkret, kemudian ada operasional formal. Nah, pada anak usia kurang dari 5 tahun itu umumnya itu bersifat sensori motor. Kemudian pada anak yang sudah melewati umur misalnya 17 tahun itu misalnya kalian itu berada pada tahap operasional formal. Nah, bagaimana ciri-ciri dari operasional formal ini? Nah, tentu ada bagian khusus yang akan membahas ini. Tapi setidaknya ini ada tahap-tahap perkembangan kognitif yang menjadi teori-teori yang kebanyakan dipakai pada teori psikologi perkembangan. Kemudian ada rasio. Rasio ini ya sama dengan hampir mirip dengan Piaget ya, tetapi dia lebih menceritakan tentang aspek perkembangan dari fisik seorang individu. Dan kemudian ada perkembangan moral, dan ini dikemukakan oleh Colbert. Jadi dalam konteksnya bahwa dunia pendidikan si anak itu memang tidak terlepas dari aspek perkembangan moral. Maka dalam pendidikan itu ada istilah dari perkembangan kognitifnya, perkembangan afektifnya, dan juga perkembangan dari psikomotornya. Kemudian ada teori psikologi belajar. Nah, ada banyak ya, ada Gagne, ada Skinner, ada Gestalt, ada Thorndike. Yang inti dari psikologi belajar ini adalah bagaimana teori ini mendesain atau bagaimana teori ini untuk memberikan informasi tentang bagaimana proses belajar seseorang. Jadi seperti itu. Misalnya kalau si Skinner, nah ini kan teori belajar klasik ya. Jadi Skinner itu adalah mengemukakan tentang teori bahwa belajar itu melalui proses modifikasi lingkungan. Nah, teori Skinner ini dikenal dengan adanya teori reward dan punishment. Jadi anak itu belajar jika diberikan reward, anak itu belajar jika atau dapat diberikan sebuah punishment jika dia melakukan suatu kesalahan. Bagi seorang perancang kurikulum ya, itu reward dan punishment itu memang perlu. Artinya teori-teori ini memang perlu ya dijelaskan atau disampaikan atau dimiliki ya untuk dapat membelajarkan anak itu secara optimal. Kemudian yang menarik lagi ada teori yang dikemukakan oleh Thorndike bahwa ini ada namanya teori kesiapan belajar. Jadi anak dapat mempelajari sesuatu jika memang dia sudah ada hukum-hukum kesiapan di sana. Nah, semua ya teori psikologi belajar kemudian psikologi perkembangan ini masuk kepada landasan psikologis yang menjadi esensi ideal bagi seorang pengembang kurikulum. Nah, apa nanti implikasinya? Bahwa pertama tentu ada kesiapan belajar dari seorang anak ya, bagaimana desain materi pembelajaran, bagaimana desain media-media pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Landasan berikut adalah landasan sosial dan kebudayaan. Bahwa harus dipahami ada 3 esensi penting dari sebuah proses pendidikan. Pertama, pendidikan itu mengandung nilai. Kemudian pendidikan itu diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik ke masyarakat. Pendidikan itu dipengaruhi oleh atau didukung oleh lingkungan masyarakat. Jadi artinya konteks sosial budaya itu harus include dan harus diinteraksikan terhadap proses pendidikan.
Jadi proses pendidikan itu ibaratnya adalah sebuah proses pembentukan kebudayaan. Nah, apa yang aspek yang mempengaruhi landasan sosial dan budaya? Pertama itu perubahan pola pekerjaan. Jadi dari pertanian, industri, komputer, kemudian ke jaringan, atau kita kenal dengan revolusi industri 1, revolusi industri 2, revolusi industri 3, dan sekarang berada pada tahap revolusi industri 4 dan juga sudah mulai menuju sosial 5.0. Jadi artinya apa? Dalam konteks ini bahwa kurikulum itu harus mempengaruhi atau harus dipengaruhi oleh poin-poin ini. Misal dari sisi pengetahuan atau dari sisi materi pembelajaran. Nah, karena sudah berada dalam tataran industri 4.0, tentu aspek ini tentu tidak akan kita lupakan. Integratif dia ke dalam kurikulum atau masuk dia ke dalam kurikulum. Kemudian ada perubahan peranan wanita. Nah, kalau dulu kita kenal wanita itu berada di rumah, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah, sekarang dia sudah terlibat dalam lebih luas ya, sampai ke negara dan juga masyarakat pada umumnya. Kemudian ada perubahan peranan keluarga. Nah, apa implikasinya? Jadi pertama, pendidikan itu memang harus ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik agar hidup bermasyarakat, kemudian mempertimbangkan kebutuhan peserta didik ya, pertimbangkan kebutuhan masyarakat, membantu peserta didik berperan dalam masyarakat, kemudian aturan kehidupan bermasyarakat itu memang harus juga diadopsi oleh sekolah. Jadi artinya kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat itu secara langsung memang diajarkan dalam konteks pendidikan. Nah, apa contohnya? Ada mata pelajaran BAM, ada mata pelajaran pendidikan karakter. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana landasan ini diimplementasikan dalam bidang pendidikan. Nah, silakan Anda cari lagi contoh-contoh landasan implikasi dari landasan ini dalam konteks pendidikan. Oke, berikutnya adalah landasan IPTEK. Nah, ini sebenarnya pengembangan dari landasan pendidikan ya, sosial dan budaya. Jadi ada perkembangan ilmu pengetahuan ini ya, misalnya, nah ini dapat saudara lihat. Pertama, sebelum Masehi ternyata yang berkembang itu alih-alih pendidikan klasik ya, ada Thales, Pythagoras, Socrates, Plato ya, yang kita kenal dengan konteks pertama kali muncul ilmu pengetahuan atau muncul filsafat. Kemudian pada abad ke-9 ya, ternyata abad ke-9 dan sampai abad ke-13 itu bermunculan dunia mengakui ya bahwa ilmuwan muslim itu ternyata mulai berkembang ya, atau sangat memiliki peran yang besar di sini. Yang paling terkenal itu ya Al-Khwarizmi ya, kemudian ada Al-Kindi ya. Nah, baru pada abad ke 14 sampai 19 itu ya, artinya abad ke 14, 15 sampai 19 sampai sekarang itu memang ilmu pengetahuan itu lebih bersifat berkembang pesat pada negara Eropa dan Amerika. Jadi kenapa itu rujukan-rujukan kita itu banyak didominasi oleh dua benua tersebut. Padahal jika Anda lebih meneliti lebih lanjut mengenai perkembangan ilmu pengetahuan itu, ilmuwan muslim itu justru pertama kali itu mulai mengembangkan tentang teori ilmu pengetahuan ya. Jadi nah ini tentu ada politik praktisnya di sini ya. Nah, abad ke-19 dan 20, nah ini ada perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan yang mengacu kepada terapan teknologi. Jadi sekarang ini teknologi itu adalah teknologi terapan. Makanya sekarang saudara itu selain mempelajari ilmu pengetahuan ya secara detail, itu juga mempelajari dalam konteks berpikir terapan. Oke, apa pengaruhnya dalam dunia pendidikan? Pertama, perubahan alat dan bahan yang digunakan dalam pendidikan. Yang kedua, perubahan hubungan antar manusia. Kemudian perubahan cara memecahkan persoalan di masyarakat. Oke, jadi itu topik mengenai landasan-landasan. Jadi artinya landasan ini
apa yang menjadi pijakan berpikir dari kita atau seseorang pendidik dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Barangkali demikian pertemuan kita pada kali ini. Kita ucapkan terima kasih kepada saudara. Selamat belajar ya, dan silahkan melanjutkan aktivitas saudara. Saya Abna Hidayati mengucapkan selamat beraktivitas lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.